Hai semua, kenalin saya Duta dan pada kesempatan kali ini saya bakal ngobrol langsung dengan seseorang. Dan pada obrolan kali ini saya bakal ngobrolin tentang hal-hal yang cukup intim, cukup berbobot juga. Topik kali ini cukup lumayan berat dan pada kali ini saya akan membahas hal tentang keluarga sama dengan rumahku. Dan pada kesempatan kali ini saya akan ngobrol bareng langsung dengan Kak Arta. Iya, halo, selamat sore. Sore Kak. Jadi di sini ditulis namanya itu Arta Kinanti Sekar Kasih. Iya. Artinya apa sih Kak? Arta uang, Kinanti dituntun, Sekar bunga, kasih ya kasih, cinta kasih. Nah, bagus banget sih. Apalagi nih belakangnya ada kasih, ngomong-ngomong masalah kasih nih. Iya. Dalam sebuah keluarga itu pasti ada yang namanya kasih, bener nggak Pak? Iya benar banget, harus itu. Nah menurut Mbak Arta sendiri sebenarnya keluarga itu apa sih? Iya, keluarga kalau definisinya ya, Iya. kalau kita pahami keluarga itu ada dua. Yang pertama keluarga inti atau keluarga batih yang terdiri dari bapak, ibu, anak. Tapi juga bisa disebut sebagai keluarga besar. Nah itu di dalam sama seperti keluarga inti tetapi ditambah dengan anggota keluarga lain yang masih satu darah, misalnya kakek, nenek, om, tante, pak de, bude, keponakan, sepupu. Nah itu keluarga besar. Tapi keluarga itu juga bisa didefinisikan sebagai gereja, seperti keluarga GKJ Karangasem. Nah itu kan juga bisa diartikan sebagai keluarga karena semuanya saling bersekutu, karena sebuah persekutuan. Keluarga itu juga bisa diartikan sebagai masyarakat karena mau tidak mau kita akan hidup bersama dengan tetangga. Nah kalau misalkan keluarga kita yang lain jauh, otomatis tetangga yang akan menjadi keluarga terdekat kita. Iya benar. Bisa begitu. Dan pertemanan pun itu juga menjadi sebuah keluarga kita ya? Iya bisa, jadi sahabat pun juga bisa menjadi keluarga kita. Jadi sebenarnya keluarga itu cakupannya cukup luas. Oleh karena itu apalagi kita sebagai umat Allah ya, ada sebutan keluarga Allah begitu. Keluarga Allah, oke. Iya. Jadi pasti dalam sebuah keluarga itu pasti ada cinta, ada kasih. Nah dalam kasih tersebut pasti ada komunikasi kan Mbak. Nah penting nggak sih Mbak sebenarnya dalam keluarga itu berkomunikasi antar keluarga gitu? Penting, sangat Kenapa? penting. Kenapa bisa penting gitu? Sekarang kalau misalnya punya teman kan, Iya benar. nah, semua orang pasti punya teman atau sahabat. Dalam pertemanan itu pasti ada masalah. Tidak bisa kita pungkiri dalam kehidupan kita itu pasti ada yang namanya masalah. Bahkan di dalam keluarga pun mungkin juga akan terjadi masalah. Entah itu kesalahpahaman apapun itu pasti ada. Nah untuk menyelesaikan masalah itu pasti diperlukan komunikasi. Bahkan kalaupun keluarga itu tidak terjadi masalah sama sekali, tetap butuh komunikasi karena komunikasi itu adalah jalan masuk kita bagi keluarga untuk bisa mencapai yang namanya damai sejahtera. Berarti emang dalam sebuah hubungan tentunya itu pasti ada lah ya namanya komunikasi antar sama-sama. Harus ada. Itu kalau neng-nengan ya malah lucu. Iya sih bener. Menurut Mbak Arta nih, gimana sih cara membangun komunikasi yang baik dengan keluarga kita gitu? Misal pacar, ibu, bapak gitu. Oke, cara membangun komunikasi yang baik tentunya setiap keluarga beda-beda ya. Iya. Caranya pasti berbeda-beda tergantung kondisi keadaan keluarga masing-masing. Tetapi yang paling penting kata kuncinya adalah saling. Yang pertama itu saling mengasihi. Kalau sudah saling mengasihi pasti mau tidak mau akan terjalin komunikasi. Ora ketang wis mangan durung. Ora ketang seperti itu tidak, walaupun hanya seperti itu sudah sebagai salah satu bentuk mengasihi. Yang kedua adalah saling menghormati. Di dalam keluarga antara suami istri, istri ke suami, orang tua ke anak, anak ke orang tua, kakak ke adik, adik ke kakak, itu semua harus saling menghormati.
menghormati privasinya, menghormati apa yang sedang ia kerjakan, menghormati apapun yang menjadi kebutuhannya juga. Dan yang terakhir adalah saling memperhatikan. Lebih saling mengerti aja gitu ya. Iya, betul. Jadi emang dalam hubungan itu perlu adanya sebuah pengertian, terus saling menghargai, terus saling menghormati dan lain-lain. Tapi kan juga banyak keluarga di luar sana tuh kayak misal nih orang tua tuh kayak ngelarang anaknya buat ngelakuin hobi ini dan lain-lain. Apakah itu juga termasuk dalam konteks keluarga yang baik gitu, Pak? Melarang itu pasti ada sebabnya, ada alasannya. Apapun alasan orang tua itu ya harus didengarkan oleh anak. Iya. Tetapi orang tua juga harus membuka telinga dan menyiapkan hati ketika anak juga mau menyampaikan isi hatinya. Keinginannya itu apa sih? Kesukaannya itu apa sih? Nah, orang tua harus membuka telinga, membuka hati juga untuk menerima apa yang disampaikan oleh anak. Apalagi yang namanya demokrasi itu kan tidak hanya di negara saja ya, tetapi di rumah pun itu juga harus dipraktekkan. Anak bisa menyampaikan pendapatnya dan orang tua juga harus mendengarkan pendapat anak. Zaman sekarang sudah berbeda dengan zaman dulu ya. Kalau zaman dulu mungkin anak ya kudu manut wong tua. Nah, apa yang disampaikan orang tua ya anak harus mengikuti, tetapi zaman sekarang orang tua juga harus bisa mendengarkan anak. Itu yang mungkin saat ini masih menjadi persoalan ya di tengah-tengah keluarga, perbedaan pendapat antara anak dan orang tua. Berarti emang balik lagi ke komunikasi tadi ya. Iya, jadi betul. menjalin komunikasi antar anak dan bapak atau ibu biar mereka tuh tahu apa yang kita butuhkan dan kita tahu apa yang bapak dan ibu kita itu butuhkan. Iya, gitu. Dan komunikasi ini harus terjalin sejak dini. Jadi ketika anak itu masih mungkin usia di bawah 3 tahun, itu komunikasi sudah harus terjadi. Jadi anak sudah terbiasa menyampaikan pendapatnya, anak sudah terbiasa mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua. Jadi nanti ketika anak semakin besar, porsi komunikasi itu kan akan semakin bertambah. Iya, benar. Bobotnya juga akan semakin bertambah. Nah, ini kalau sudah terbiasa, lama-kelamaan anak pun juga akan terbiasa menghargai orang tua, menghormati orang tua dan terbiasa menyampaikan pendapatnya juga. Tapi terkadang tuh banyak orang tua di luar sana ketika anaknya berpendapat, ketika anaknya mengutarakan apa yang dia rasakan, kadang mereka merasa wah anak ini bandel nih, nggak boleh, wah nakal nih anak ini melawan apa kata orang tua. Itu gimana, Mbak? Ya, ini cukup sulit ya. Mungkin banyak juga yang merasakan hal seperti itu. Ya kembali lagi seperti yang tadi saya sampaikan, zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu. Semakin zaman ini maju, pemahaman kita tentang mendidik anak dan juga memahami apa yang diinginkan oleh orang tua itu juga harus terus berubah dan berjalan ya. Karena anak itu bisa memahami apa yang diinginkan atau yang diharapkan oleh orang tua jika komunikasi itu betul-betul terjadi. Jadi orang tua tidak hanya memerintah anak harus begini, harus begitu, tetapi sampaikan juga alasannya apa, pendapat orang tua bagaimana, dan mintalah anak untuk orang tua ya ini, mintalah anak untuk menyampaikan pendapatnya, persetujuan, kamu setuju nggak kalau bapak atau ibu minta kamu untuk begini, kalau nggak setuju kenapa, tanyakan alasannya, kalau setuju kenapa, kalau tidak setuju kenapa. Nah ini kan bentuk komunikasi yang lebih enak daripada memaksa anak atau memerintahkan anak, kamu harus begini, kamu harus begitu, dan anak hanya harus manut saja. Benar-benar. Begitu. Nah Mbak Arta ini pernah punya momen nggak sih kayak gitu, maksudnya momen ketika nggak boleh ini, terus gimana Mbak Arta menanggapinya? Ya, momen tidak boleh ini, tidak boleh itu ya. Pernah. Jadi ketika masih remaja, ketika usia remaja, namanya anak remaja ya, biasanya orang tua itu akan menghadapi kesulitan dalam mendidik anak itu ketika anak di usia remaja. Di usia remaja, anak itu sedang mencari jati dirinya. Iya, benar banget. Nah, itu yang dulu saya rasakan ketika saya sedang mencari jati diri dan orang tua meminta saya harus begini, harus begitu. Nah,
ini komunikasi yang kurang baik terjadi. Jadi saat ini yang saya harapkan adalah keluarga-keluarga masa kini itu juga menjalin komunikasi yang baik. Jadi jangan sampai ada kesalahpahaman antara anak dan orang tua. Mbak Arta tuh punya momen yang paling berkesan gitu sama orang tua Mbak Arta. Momen paling berkesan. Iya. Ketika menikah. Kenapa tuh? Kenapa ketika menikah? Iya, karena waktu menikah, persiapan menikah itu saya di Solo, orang tua saya di Jogja. Iya. Nah, ini kan harus terjadi komunikasi yang intens. Komunikasinya harus jelas. Kalau komunikasinya kurang sedikit saja, wah iso padu. Bisa bertengkar gitu loh antara saya dan orang tua saya karena jarak jauh, komunikasi hanya by phone. Entah itu telepon, entah itu WA, begitu. Jadinya itu menurut saya momen yang luar biasa karena butuh perjuangan sampai berdarah-darah sehingga bisa melaksanakan pernikahan begitu. Iya. Ini pernikahan tahun keberapa Mbak? Ini besok November ini tahun ketiga. Wow. Iya. Dan ini baru melahirkan teman-teman. Baru melahirkan baru mengandung anak pertamanya ya? Iya, anak pertama. Luar biasa sekali. Terus ada nggak sih Mbak 3 kata yang menggambarkan keluarganya Mbak Atta? Home sweet home. Home sweet home. Ya. Kenapa harus home sweet home? Kenapa harus home sweet home? Karena bagi saya keluarga itu ketika jauh, saya rindu untuk pulang. Oke. Dan ketika dekat, rasanya nyaman, tentram, damai, dan selalu ingin tinggal. Oke. Berarti memang rumah terbaik itu adalah keluarga ya menurut Bapak? Iya. Tapi ngomong masalah rumah nih, banyak orang di luar sana yang menganggap bahwa keluarga itu malah menjadi sebuah bencana gitu. Maksudnya bencana adalah ketika kita pulang ke rumah, anak-anak seusia saya misal itu merasa bahwa rumah itu bukan tempat untuk berlindung, malah dia saat ketika di rumah mereka merasa nggak nyaman, terus nggak terlindungi ataupun apapun yang berkaitan dengan hal itu. Menurut Mbak Arta itu gimana? Iya, tidak hanya 1-2 orang yang merasa begitu. Zaman sekarang banyak yang merasa begitu. Iya. Keluarga bukan seperti rumah, tetapi seperti tempat penginapan. Iya, benar. Hanya untuk singgah, mandi, makan dan tidur. Iya, ya kan. benar. Selebihnya kegiatan ada di luar keluarga. Nah, itu adalah hal yang saat ini harus kita benahi, harus segera kita perbaiki. Kalau kita merasa keluarga kita ini bukan rumah, kita mari introspeksi diri kita, bangun komunikasi dengan keluarga kita, entah itu orang tua, entah itu kakak, adik, atau siapapun yang ada di keluarga kita yang kita tinggal saat itu. Iya. Bangun komunikasi sebaik-baik mungkin, perbaiki apapun yang mungkin menjadi kesalahan di masa lalu. Okay. Karena sebenarnya ini kata kuncinya ya, keluarga itu seperti tanaman. Tanaman? Iya. Gimana tuh? Keluarga itu seperti tanaman, jadi harus berakar. Oke. Harus berakar, akarnya itu tidak hanya sedikit, akarnya harus benar-benar ngoyot itu bahasa Indonesianya apa? Mengakar. Mengakar sampai benar-benar ini kan, masuk kuat. Ke dalam. Nah, kuat. Akarnya harus kuat. Kuat bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah mengakar pada Kristus karena kita adalah keluarga Kristen. Oke. Mengakar pada Kristus. Kemudian harus bertumbuh. Tanaman kalau sudah tumbuh itu pasti ada perubahan. Iya, benar. Pertama ada tunasnya, terus tumbuh daunnya. Kalau ada bunganya ya tumbuh bunganya ya kan. Iya. Berarti keluarga itu juga harus mengalami perubahan. Kalau yang dulunya komunikasinya buruk, ya sekarang perbaiki jadi baik. Kalau yang dulunya sering neng-nengan, diem-dieman, jotaan, ya perbaiki sekarang bangun komunikasi yang baik, hiduplah dengan damai sejahtera di keluarga itu. Berarti emang keluarga itu emang harus tumbuh dan berkembang ya Mbak? Satu lagi, berbuah. Oke, berbuah. Maksudnya berbuah gimana? Maksudnya berbuah adalah berikan dampak positif kepada orang lain. Jadi ketika ada orang
datang ke keluarga kita, bertemu dengan keluarga kita atau anggota keluarga kita, mereka merasakan dampak positifnya. Merasakan damai sejahtera, merasakan sukacita. Nah, dengan begitu ya keluarga ini sudah kuat, akarnya kuat, bertumbuh dengan baik dan berbuah baik. Tapi ini relate sih, maksudnya saya pernah ngerasain bahwa keluarga itu bukan sebuah rumah. Di usia saya SMP itu umur berapa ya? 13, 14 gitu lah. Nah, ketika itu saya dan ibu sama bapak itu jarang sekali namanya ngobrol berdua, ngobrol mata gitu. Makan pun juga udah gitu, nggak ada obrolan sama sekali. Nah, semenjak saya dewasa, semenjak saya masuk SMA terus masuk kuliah ini, saya ngerasa bahwa oh ternyata komunikasi antar keluarga itu emang bener-bener harus terpupuk dari kecil ya. Soalnya kan saya dari kecil bapak saya ibu kerja, saya tinggal sama eyang. Dan setelah saya dewasa, saya baru ngerasain bahwa oh ternyata emang komunikasi penting. Nah, saya sekarang paling enggak seminggu sekali, hari Minggu mungkin saya pasti ngajak bapak sama ibu tuh keluar kota buat sekedar makan atau ngapain. Jadi buat biar ada komunikasi gitu. Jadi selama ini tuh saya curhat sama sahabat saya. Dan sekarang tuh saya juga udah mencoba untuk curhat cerita-cerita sama ibu sama bapak gitu. Dan itu mungkin bener sih, emang keluarga itu harus ada pertumbuhan, harus ada perkembangan, dan itu emang dari anak pun juga harus, kalau emang masih gengsi sebaiknya kalau misalnya belum ada komunikasi dari sekarang mending dirubah gitu ya Pak. Coba bangun komunikasi dari sekarang, karena yang namanya keluarga tanpa ada komunikasi itu mustahil. Iya benar. Kalau memang orang tua bekerja, ya tidak harus setiap hari menjalin komunikasi yang mendalam gitu, tidak. Iya, benar, tidak diwajibkan setiap hari, tapi berikan waktu khusus untuk membangun komunikasi yang mendalam. Bangun kepercayaan anak kepada orang tua, bangun kepercayaan orang tua kepada anak. Tugas orang tua saat ini, bangunlah kepercayaan anak kepada orang tua. Tugas anak saat ini, bangunlah kepercayaan orang tua kepada anak. Karena tadi kan kita sempat ngobrol ya bahwa orang tua kadang-kadang larang ini, larang itu. Benar. Nah, berarti anak harus membuat orang tua percaya kepada anak. Oke. Dan kita udah ngobrol banyak banget tentang keluarga gitu. Terus kenapa harus rumah, terus kenapa harus terbentuk komunikasi dalam keluarga dan lain-lain, dan terus gimana sih caranya kita itu menjadi rumah bagi keluarga kita gitu. Iya. Tadi saya sudah sempat menyinggung ya. Oke. Pertama, saling mengasihi, kedua saling menghargai, ketiga saling menghormati. Keempat, saling terbuka. Kelima, yang terakhir, kepercayaan. Dengan mendasarkan kelima hal itu, komunikasi pasti akan terbangun. Kemudian kehidupan keluarga pasti akan penuh sukacita dan damai sejahtera. Oke. Emang dalam sebuah keluarga itu emang harus terbentuk namanya kasih. Iya. Terus betul. Cinta gitu. Iya. Kalau emang nggak ada cinta dan kasih emang nggak bisa terbentuk sebuah keluarga gitu. Iya, dasarnya memang kasih. Emang fondasi utama dalam sebuah keluarga itu kasih ya Pak? Iya, karena memang di dalam keluarga kasih itu seperti kasih Kristus kepada umatnya. Iya. Kasih agape yang tanpa syarat. Gak mungkin kan orang tua mengasihi anaknya dengan syarat. Oke. Mungkin udah cukup banyak sekali yang kita obrolin tadi dari bagaimana berkomunikasi dengan keluarga yang baik, terus apa itu, kenapa harus rumah menjadi filosofi dari sebuah keluarga. Dan mungkin cukup perbincangan kita kali ini karena sudah lama banget. Untuk teman-teman semua,
Mungkin kalau pengen sharing lagi bisa langsung hubungi Mbak Arta di Boleh, Instagram apa Mbak? boleh. Arta Kinanti. Oke, Arta Kinanti. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kalau punya Instagram langsung follow aja nggak apa-apa. Boleh. Follow saya juga nggak apa-apa, @sebut saja duta. Dan jangan lupa follow @Kalvari Karangasem. Oke, jadi mungkin itu aja. Habis ini mau kemana Mbak? Masih melanjutkan tugas tanggung jawab. Oke. Ini rencana lahiran kapan nih Mbak? April, pertengahan April. Oh, pertengahan April. Iya. Masih lama juga ya? Iya, ini masih 3 bulan. Oke. Oke, ya udah gitu aja sih sebenarnya. Jangan lupa nonton, subscribe YouTube kita di GKJ Karangasem. Untuk Mbak Arta, semoga sukses lahirannya. Amin, terima kasih. Semoga kedepannya lancar apapun yang diingini. Amin. Dan semoga menjadi rumah bagi keluarga barunya. Iya, amin. Terima kasih sekali. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Selamat siang, terima kasih. Bye.